حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmal akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa an yakuna hunalika minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di malam hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Tanpa terasa malam ini kita memasuki tanggal 3 dari bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan istiqomah kepada kita dan telah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang dicintai oleh para sahabat. Bahkan kita saksikan ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah, yang beliau suka membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan rompahnya, menyiapkan air berwudunya selain sahabat Anas bin Malik. Maka suatu saat Nabi SAW mengatakan, Salma syi'ta, coba apa yang engkau inginkan, engkau punya keinginan apa? Ternyata cukup mengejutkan. Sahabat ini mengatakan, as'aluka murafaqatuka fil jannah, aku ingin mendampingi engkau di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kemudian mengatakan, awa ghairu dzalik, apakah ada permintaan lain selain daripada itu? Maka kemudian sahabat ini mengatakan, huwadzak, hanya itu yang aku inginkan. Nabi SAW kemudian mengatakan, fa'inni, maka bantulah diriku untuk merealisasikan keinginanmu bikathratis sujud, dengan engkau memperbanyak sujud. Para ulama mengatakan artinya adalah dengan engkau memperbanyak sholat-sholat sunnah. Lihat bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Ketika ditanya apa yang diminta, beliau tidak meminta dunia, beliau tidak meminta jabatan, beliau meminta bagaimana bisa berjumpa lagi dan membersamai Nabi SAW. Itulah karenanya orang-orang kafir Quraisy ketika menangkap para sahabat dan menyiksa ketika mereka masih berada di Makkah, dan kemudian bertanya, maukah posisi engkau saat ini di mana engkau sedang disiksa diganti oleh Muhammad SAW? Maka para sahabat semuanya mengatakan, tidak, kami tidak mau posisi kami digantikan oleh Muhammad SAW. Bahkan kami tidak rela walaupun Muhammad tertusuk dengan duri sedikit pun. Orang-orang kafir Quraisy kemudian mengatakan, ma ra'aina ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Belum pernah kami dapati ada orang yang mencintai orang lain seperti cintanya sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita juga bisa memupuk kecintaan kita kepada beliau. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengenal beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan untuk bisa berjumpa dan satu surga dengan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 hal yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Yang pertama sekali adalah beliau merubah nama kota saat itu yang asalnya Yathrib menjadi Madinah. Madinah arti asal adalah kota. Maka kalau kita mengatakan nahnu naskunu fi Madinah di Jakarta, kita tinggalnya di kota Jakarta. Madinah juga merupakan akar kata dari tamadun yang artinya adalah berperadaban. Jadi tamadun artinya berperadaban, Madinah artinya adalah kota. Nabi SAW merubah nama Yathrib menjadi Madinah, seolah-olah ingin memberikan pesan kepada kita bahwa kalau yang namanya kota itu mestinya berperadaban. Jadi yang namanya kota itu mestinya berperadaban. Bagaimana berperadaban pakaiannya, bagaimana berperadaban akhlaknya. Maka justru bukan orang kota kalau kemudian pakaiannya kekecilan, bagaimana kemudian akhlaknya jauh daripada akhlak-akhlak Islam. Jadi kembali bahwa justru di sini dikatakan bahwa Nabi merubah nama Yathrib menjadi Madinah untuk memberikan pesan bahwa kota itu diisi oleh orang-orang yang berperadaban. Kalau tidak diisi oleh orang-orang yang berperadaban, ya bukan orang kota namanya. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah bagaimana beliau membangun masjid. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengatakan bahwa peradaban Islam itu dibangunnya dari masjid. Peradaban yang dikatakan heavenly value, ada nilai-nilai surgawi, bukan saja berkaitan dengan materi, seberapa tinggi gedung-gedung dibangun, seberapa banyak uang yang ada dalam sebuah negara, tapi juga bagaimana sisi-sisi religius yang ada bagi penduduk suatu negeri. Makanya Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, beliau membangun masjid. Inilah yang akan kita bahas tentang memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18 yang tadi saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz innama. Dalam ilmu sastra dikatakan adatul hasrin, merupakan kata yang menunjukkan pembatasan bahwa orang yang memakmurkan masjid pastinya adalah orang yang beriman. Dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di mana Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian saksikan ada orang yang rajin ke masjid, maka pastikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Kita akan mencoba mengupas tentang kata-kata memakmurkan. Syekh Ali As-Sabuni, seorang ulama asal Syria yang beliau wafat belum lama ini di Turki dan disolatkan di Istanbul. Dalam kitab beliau Sofwatut Tafasir, ini merupakan ringkasan dari beberapa tafsir. Beliau mengatakan memakmurkan masjid itu ada 2 cara. Yang pertama adalah imarah hissiyah, bagaimana memakmurkan secara fisik, dari mulai membangunnya sampai kemudian merenovasinya. Dalam hadis-hadis Nabi SAW disebutkan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Mungkin kita merasa berapa biayanya ngebangun masjid. Maka Nabi SAW kemudian meriwayatkan dalam hadis yang lain. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qitatin. Barang siapa yang membangunkan masjid walaupun hanya sekedar 1 bata ataupun 1 sarang burung. Artinya sarang burung itu kan gak gede, ya. Jadi walaupun hanya sekedar bagian kecil dari masjid,
maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang namanya membangunkan masjid bukan cuma kemudian dari fondasi sampai tiang-tiangnya sampai jadi saja, bukan. Kalau ada yang berkemampuan, alhamdulillah, ya. Makanya kita saksikan ada beberapa masjid yang dinamakan dengan nama orang tersebut. Ya. Kemarin saya pulang dari Kuningan, istirahat di rest area, saya melihat nama masjidnya adalah Masjid siapa gitu ya, nama seseorang. Itu berarti dari uang beliau penuh. Ya. Kalau kita ingat ke Tasik, ada masjid bagus dari seorang penyanyi dangdut dulu, Masjid Ice, ya, kalau masih ingat. Hadirin khotaliman rahimakumullah, nama beliau, ya, nama beliau. Tapi kalau kemudian tidak mampu untuk kemudian satu masjid, maka hadirin khotaliman rahimakumullah, Nabi SAW memberikan kesempatan kepada kita, walaupun bagian kecil, walaupun cuma sedikit, maka kemudian Allah akan memberikan tetap baginya bagaimana istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana para orang-orang terdahulu maupun sekarang berusaha berlomba-lomba untuk membangun dan memakmurkan masjid secara fisik. Ya, bagus-bagus. Saya minggu-minggu ini lagi banyak keluar kota. Minggu kemarin dari Lombok 4 hari, kemarin Sabtu Ahad di Padang, Senin Selasa di Kuningan. Bagaimana di Lombok itu dikenal dengan kota ataupun provinsi 1000 masjid. Ya. Memang sangat berbeda dengan Bali. Walaupun pantainya lebih indah, tapi nuansa religinya memang sangat terasa. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ya. Kalau kita lihat, misalkan saya lihat Masjid Al-Furqan ini, kubah yang ada di masjid-masjid di Indonesia atau di beberapa negara, kubahnya bentuknya bulat, betul? Ini merupakan pengaruh daripada kekhalifahan daripada Utsmaniyah di Turki. Ya. Jadi dengan kubah bulat ini, bundar, ini merupakan pengaruh daripada kekhalifahan Utsmaniyah di Turki. Kalau Bapak Ibu lihat bagaimana masjid-masjid tua di Timur Tengah, modelnya itu lebih kepada kotak saja. Ya. Modelnya kotak dan atasnya tidak menggunakan kubah. Ya. Modelnya begitu. Dan yang menariknya adalah masjid-masjid tua di Timur Tengah biasanya tengahnya itu kosong. Karena kenapa? Karena yang pertama, negeri-negeri itu jarang sekali hujannya. Kalau kita tengah-tengahnya kosong banjir. Ya. Kalau itu karena memang jarang. Yang kedua, untuk sirkulasi udara. Karena waktu itu belum ditemukan pendingin ruangan dan lain sebagainya. Ya. Dan yang menariknya, dengan tengahnya itu kosong, ternyata di setiap sudut-sudut dulu itu, kalau pernah kemudian ke Masjid Khairul di daerah Syria, bagaimana, atau di Masjid Al-Azhar di Kairo, tiap-tiap sudut seperti tiang ini, maka ini adalah pengajian fikih dari berbagai mazhab, dari masing-masing 4 mazhab. Ya. Jadi misalkan ini, tiang ini ada seorang syekh yang mengajarkan fikih Syafi'i, ya, yang bermadzhabkan Imam Syafi'i, maka belajar di sini. Ya. Dan kalau kemudian tiang ini adalah seorang syekh dari mazhab Hambali, maka yang bermadzhabkan Imam Ahmad belajarnya di sini. Lihat bagaimana kemudian keharmonisan dari masing-masing ulama tersebut. Ya. Bahkan ketika disertasi doktor saya membahas tentang bagaimana hadis hukum, ya, itu ternyata antara Al-Imam Ibnul Mulaqqin dengan Al-Imam Az-Zailai bersahabat. Tapi yang satu mazhabnya Syafi'i, yang satu mazhabnya Hanafi. Dan dua-duanya punya kitab hadis, dan dua-duanya ternyata kitab hadisnya hadis hukum, tapi cara memandangnya berbeda. Ini yang luar biasa. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana mereka ingin, ya, untuk kemudian mempercantik rumah Allah Subhanahu wa taala. Cuma untuk membangun dan mempercantik daripada rumah Allah Subhanahu wa taala tetap ada batasannya, tetap ada aturannya. Ketika saya dakwah ke Austria, waktu itu bulan Agustus, dan kedutaan besar Indonesia di Vienna, di Austria, memberikan 5 penghargaan kepada orang Austria yang sangat perhatian dengan Indonesia. Salah satunya seorang profesor dari Universitas Teknologi Wina atau Vienna, yang dia ini profesor dalam bidang arsitek. Jadi usai acara pemberian hadiah dan anugerah kepada mereka, saya ngobrol dengan beliau. Ternyata beliau itu concern,
untuk memperhatikan bagaimana bangunan masjid di Indonesia. Ya. Dan saat itu beliau mengatakan bahwa dia manggil saya imam. Jadi di Timur Tengah itu mereka jarang menggunakan kata ustaz. Yang sering mereka menggunakan kata-kata imam. Begitu juga di Eropa. Dia bilang, imam, Anda tahu nggak? Saya walaupun belum pernah ke Masjidil Haram, tapi saya yakin marmer-marmer yang dipakai di Masjidil Haram itu marmer-marmer kelas 1, kata beliau. Tapi tahukah imam, beliau katakan kepada saya, kalau kita melihat Masjidil Haram, itu kesannya adalah indah, elegan, tapi tidak angkuh. Dikata beliau. Berbeda kalau imam keliling. Di Austria itu banyak gereja-gereja bagus. Di antaranya adalah di ibu kotanya, di Vienna, itu ada Stephansplatz. Stephansplatz itu kalau di kita mungkin kayak katedral, gereja besar. Ya. Atau imam bisa ke chapel-chapel, atau ke tempat-tempat yang zaman ke kerajaan yang dulu. Imam akan dapati bahwa tempat-tempat ibadah kami itu kesannya angkuh, kata beliau. Saya bilang, profesor sudah meneliti apa yang menjadikan kalau lihat Masjidil Haram itu indah tapi gak angkuh. Kata beliau, karena di masjid itu tidak ada patung-patung yang bernyawa. Saya bilang memang itu dilarang. Nah ini dia, kata beliau. Ya. Imam kalau pergi ke gereja, imam kalau pergi ke chapel, imam kalau pergi ke kastel, itu kalau zamannya kerajaan, rajanya suka dengan harimau, maka patung-patungnya patung-patung harimau. Ya. Atau angel, ya, bagaimana gambaran seorang perempuan dengan saya. Tapi kalau di masjid, kata beliau, nggak ada sama sekali makhluk yang bernyawa. Begitu indahnya, tapi tidak ada kesan angkuh karena tidak ada patung-patung yang bernyawa. Ya. Ini mohon maaf sekaligus pelajaran fikih. Walaupun misalkan ya ada yang nyumbang, saya bangunin deh Al-Furqan, tapi saya pengen ya ada kemudian patung saya haram hukum. Walaupun itu mengenal, misalkan ya, kalau kita mungkin paham, tapi anak cucu kita nggak tahu, ya, karena biasanya godaan buat mengenang dulu kan dia tuh bangunin Al-Furqan, nggak boleh. Dan ternyata yang bicara itu beliau, profesor di bidang arsitek, ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Makanya kita lihat ya, tadi saya sempat buka puasa. Kalau kita lihat paling hiasan-hiasan yang ada di masjid-masjid itu hanya akrilik ya, ataupun hiasan-hiasan model seperti daun kurma. Jadi kalau kita lihat dinding ini hiasannya itu bintang 8 ataupun seperti itu kurma. Gak ada yang makhluk bernyawa. Ya. Yang agak berbeda masjid di berbagai negara yang saya kunjungi adalah masjid yang ada di Dubai. Ya. Perbedaannya adalah ya, emir di sana. Jadi Dubai ini kan masuk dalam UEA, Uni Emirat Arab. Ya. Al-Imarat Al-Muttahidah. Jadi Al-Imarat itu bentuk jamak dari Amir. Jadi itu adalah 7 kerajaan kecil bersatu. Ya. Yang paling besar itu Abu Dhabi dengan Dubai. Yang paling kaya dulunya Dubai, tapi ketika ngebangun Fujairah, kota seperti bentuk palem itu rugi dan macet, maka kemudian diambil alih oleh emir daripada Abu Dhabi. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, emirnya itu suka dengan bunga. Jadi karpetnya dipesan langsung jadi satu masjid yang gede nih, kalau kata orang Jawa bukan hanya gede. Orang Jawa itu kalau hiperbola itu pakai apa? Gede, pakai gede. Jadi artinya gede banget kalau kata orang Jakarta. Itu karpetnya mesen dan di tengah-tengah itu karpetnya itu motifnya bunga. Begitu juga dengan hiasan-hiasan di atasnya. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, paling yang pernah saya dapati itu Masjid Nabawi. Kalau ada yang kita dekat Raudhah ya, itu batu-batu yang kita lihat ada yang abu-abu agak hitam, itu didatangkan langsung dari Turki karena itu adalah bagaimana perluasan di zaman daripada kekhilafahan di Turki. Begitu juga kalau ke Masjidil Haram ya. Ini saya jadi kayak ngegain jamaah nih ya. Bagaimana perluasan Raja Abdul Aziz itu yang marmernya coklat yang dekat sekali dengan Ka'bah. Lalu kemudian kalau Bapak Ibu ingat-ingat perhatikan, setelah itu marmernya itu putih campur-campur hitam.
ya. Ini perluasan Raja Fahad. Perluasan Raja Fahad. Ketika kami masih kuliah itu baru dibangun, dan bagian atas itu paling enak kalau buat iktikaf. Adem, nyaman, ya. Dan orang-orang Saudi tahu bahwa itu tempat iktikafnya mahasiswa. Jadi Masya Allah, kalau untuk berbuka mereka tahu ini pelajar. Yang dipelajari cuma Quran, hadis, hafalan. Jadi kalau untuk buka puasa, untuk sahur luar biasa. Makanya saya mengatakan saya kecilnya di Mardani, gedenya di Timur Tengah. Yang gedenya karena apa? Di sana pakai thub. Thub itu gamis. Jadi kalau perut makin gede nggak terasa. Tahu-tahu pas mau pulang ganti celana nggak kuat. Ganti celana, udah nggak muat. Ya. Kalau pakai thub kan nggak terasa. Subhanallah. Ya. Rasanya biasa aja. Tahu-tahu pas sudah pulang ke Indonesia ganti celana udah nggak muat. Hadirin hadirin rahimakumullah. Baru kemudian perluasan Raja Abdullah, ya. Itu kalau ada yang pernah ke dekat daerah Hotel Anjung, itu marmernya putih sama sekali. Nah, jadi tiap raja proyeknya juga punya kekhasan yang berbeda-beda. Jadi kembali bahwa yang pertama adalah memakmurkan dengan imarah hissiyah. Bagaimana memakmurkan dengan fisiknya. Tapi tidak cukup dengan memakmurkan fisik. Yang kedua kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni adalah imarah ma'nawiyah. Bagaimana memakmurkan, ya, berkaitan dengan isinya. Yang pertama sekali saya sampaikan adalah bagaimana memakmurkan masjid dengan mengisinya adalah dengan sholat ke masjid. Sholat ke masjid. Ya. Bapak Ibu kalau ke Australia, ke Eropa, ke Amerika, subhanallah, kita harus akui bahwa saudara-saudara kita dari IPB tapi bukan Bogor, tapi IPB ini India, Pakistan dan Bangladesh maksudnya, ya. Karena kan mereka hampir mirip-mirip, ya. Itu mereka yang banyak memakmurkan masjid, dan mereka itu mohon maaf, gak peduli telat, justru perasaannya adalah pengennya itu sholat itu di masjid. Kalau kita kan mohon maaf, ini juga harus kemudian kita rubah, ya. Kadang kalau kira-kira untuk komat, ya gak keburu deh di rumah aja, begitu. Ya, malu, ya. Kadang juga suka diiniin sih sama yang lain. Mana gitu, dicekin rumah dekat sama masjid, ya gitu. Kalau di sana tuh memang mereka mau memahami bahwa mereka ingin memakmurkan masjid. Sholat itu yang di masjid, ya. Sehingga hadirin hadirin rahimakumullah, mereka tetap berusaha untuk ke masjid. Kalau telat pun ya di masjid mereka, ya. Nah ini yang kemudian saya sampaikan. Ini kalau sampai keluar-luar para tetangga, kalaupun ternyata pulang kantor ya udah komat, gak apa-apa, ya, gak apa-apa, ya. Jadi justru harus ada mental bagaimana sholat itu memang di masjid, apalagi dekat dengan masjid. Saya gak bicara hukum. Kalau bicara hukum nanti terlalu ini kelihatan, ya. Artinya ya karena kalau tentang hukum bagaimana tetangga masjid gak sholat di masjid ini kan, aduh, saya gak masuk dalam pembahasan itu, ya. Bagaimana hukum rumah yang mendengar azan dan gak ke masjid, nah itu saya gak bicara hukum, saya bicara secara normatif saja, ya. Makanya saya kasih contoh adalah bahwa mereka ini itu memiliki perasaan yang sangat-sangat ingin memakmurkan masjid, tadi saya katakan, ya. Jadi kalau ada di antara kita yang kalau udah komat, wah kayaknya gak dapat nih rokaat, gak apa-apa, kita makmurkan masjid, ya, kita makmurkan masjid, ya. Begitu juga hadirin hadirin rahimakumullah, walaupun kita jauh, ya, walaupun kita gelap, walaupun kemudian aman gak ya, bismillah. Banyak dalam hadis, ini gak saya sebutkan semuanya, ya. Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau menjelaskan tentang bab keutamaan sholat di masjid, ya. Ada hadis dari sahabat Abu Hurairah di mana Nabi SAW mengatakan bahwa setiap langkah menuju ke masjid, satu langkah Allah tinggikan derajat, langkah yang satu lagi Allah hapuskan dosa-dosa kita. Coba, ya. Mulut ini kan sering keplesetnya, mata ini suka melihat hal yang maksiat, diri ini suka melakukan dosa. Dengan ke masjid Allah hapuskan itu semuanya, ya. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana kemudian yang pertama adalah minimal sholatnya di masjid, minimal, ya. Hal yang lain
selain sholatnya di masjid, bagaimana kita makmurkan dengan selain daripada sholat? Misalkan dengan taklid. Karena ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, masjid itu bukan hanya berfungsi sebagai tempat sholat saja, tapi masjid itu memiliki berbagai macam fungsi. Di antaranya adalah untuk kemudian kita belajar, tempat belajar. Saya ketika dulu S2 di Sudan merasakan bahwa tempat belajar paling nyaman itu masjid. Nyaman rasanya. Bagaimana kita teduh, bagaimana kita terasa nyaman, kita belajar, kita baca. Coba dengan ta'lim seperti ini memakmurkan masjid. Makanya hadirin rahimakumullah, bukan saja untuk sholat, tapi juga untuk program-program yang lainnya. Kita ajakin ngaji yuk. Kalau ada yang malas ngaji ke masjid, coba. Emangnya kita meninggal, kita nguburin sendiri kan? Ya. Bagaimana kita bermasyarakat? Termasuk kita ajak anak-anak kita. Para ulama mengatakan, ketika kita mengajak anak kita, ada dua kebaikan yang mereka dapatkan. Jadi kalau kita ngajak mereka ke masjid, ada dua kebaikan. Yang pertama adalah mereka akan merasa percaya diri. Karena apa? Karena berinteraksi dengan orang-orang yang lebih berumur daripada mereka. Yang kedua, mereka jadi tahu nyari teman itu orang mana. Ya dari masjid. Jadi ketika kita ke masjid, ajak anak, ajak cucu kita. Walaupun nanti kalau sudah kemudian ke masjid, jangan kita biarkan, kita berikan pemahaman. Nanti kalau yang ajak ke masjid, jangan lari-larian ya. Nanti kalau yang ajak ke masjid, jangan teriak-teriak ya. Mereka kemudian jadi punya rasa percaya diri. Dan ini hadirin rahimakumullah, mohon maaf ya, saya merasakan bahwa kita orang-orang Indonesia rasa percaya dirinya, apalagi kalau kemudian kita kuliah dengan berbagai macam mahasiswa negara lain, PD-nya agak kurang, pinternya gak kalah kita. Tapi kalau udah ditanya, silakan ada pendapat. Tapi kalau kemudian udah ujian, Syekh itu ngakuin pinter-pinter orang Indonesia. Kenapa? Malu untuk ngomong, kurang percaya diri untuk ngomong. Tapi kalau orang Timur Tengah coba, datang presenter, disediain mic, ngomong kadang pakai tangan, luar biasa. Masih kecil percaya dirinya udah luar biasa. Jadi dengan ke masjid dia jadi punya rasa percaya diri. Bagaimana dia sholat dengan orang yang lebih tua, dia juga jadi tahu bahwa teman-teman eyangnya itu orang-orang soleh. Dia juga jadi tahu teman-teman ayahnya itu orang-orang masjid. Ini tanpa kita sadari. Bagaimana menanamkan kepada mereka, nyari teman itu, nyari teman yang dari masjid, nyari teman orang-orang yang baik. Dan hadirin rahimakumullah, maaf ini sih bahasa ibu saya. Kalau anak dari kecil udah kenal agama, kalau anak dari kecil udah kenal masjid, udah biasa sholat, remaja ya mengsol dikit, udah tua dia bisa balik lagi, bisa sadar lagi. Karena apa? Dia pernah merasakan bagaimana nikmatnya ke masjid, bagaimana nikmatnya sholat, bagaimana nikmatnya bersama-sama dengan orang soleh. Tapi kalau dari kecil nggak kenal masjid, nggak kenal ngaji, nggak kenal sholat, udah remaja dia mengsol udah lepas. Tapi kalau kecil sempat kenal agama, remaja ya bandel lah, lagi SMP, sering madol, sering gak bolos, kan saya begitu dulu SMA gitu ya. Tapi entar kalau udah kemudian mau pensiun, Masya Allah, saya sering isi reuni SMA ini, SD ini, ketua ikatan alumni jenggotan, banyak yang bilang, bosan dulu bandel nih. Udah mulai mau tobat, kenapa? Kecilnya kenal dengan ngaji. Lama-lama mikir mau cari apa, dia udah pada tua begini, balik kepada agama. Tapi kalau kecil gak pernah kenal dengan agama, mau balik kemana? Jadi kembali bahwa yang kedua adalah dengan berbagai macam hal, ngaji, diajak anak-anaknya. Hadirin rahimakumullah, mungkin
Untuk masjid banyak yang terinspirasi dengan Masjid Jogokarian. Tapi kalau Bapak Ibu ada kesempatan untuk ke Bali, sebenarnya ada masjid yang tidak kalah. Untuk skala nasional itu saing-saingan. Namanya Masjid Baitul Makmur di daerah Monang Mani, ya, di Bali. Ya. Jadi ke Bali itu bukan cuma ke pantainya. Hadir Khotalifah rahimahullah itu sampai kemudian nama masjid itu saya pakai untuk menamakan masjid di daerah Melbourne di Australia. Ya. Baitul Makmur, betul-betul makmur, subhanallah. Padahal di Bali. Ya. Saya pernah diundang dakwah ke sana dan kajian subuh waktu itu. Jadi waktu di halaman saya cubit tangan saya, Allah, penuh di Bali, daerah Monang Mani dekat BTN. Dulu masih ada BTN. Ya. Tahu BTN? Ya. Bayar tapi nyicil. Jadi ya, masnya nyicil gitu ya. Hadirin Khotalifah rahimahumullah. Tapi penuh saya sampai cubit, ya Allah, ini di Cempaka Putih aja kayak begini di Bali saya. Betul-betul makmur. Baitul Makmur. Ya. Jadi hadirin Khotalifah rahimahumullah, dan kalau di Jogokarian lebih banyak program-program ini. Kalau itu memang mereka merasakan bagaimana dahaga yang terpuaskan ketika mereka sholat berjamaah, ketemu dengan muslim yang lainnya. Jadi habis sholatnya pada ngobrol nanti. Subhanallah. Jadi hadirin Khotalifah rahimakumullah, ini memakmurkan maknawiyah. Memakmurkan bukan cuma bangunannya saja, tapi memakmurkan juga dengan isinya, sholat dan juga program-program yang lain. Ya. Hadirin Khotalifah rahimakumullah, tentunya program-program masjid bukan hanya program-program berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi 5 hal yang dilakukan Nabi ketika hijrah, merubah nama Yathrib menjadi Madinah. Yang kedua, membangun masjid. Biar gampangnya saja, di tahun pertama masuk tahun kedua Allah mewajibkan zakat. Jadi rukun Islam itu yang pertama Allah wajibkan adalah sholat. Itu pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj 3 tahun sebelum hijrah. Rukun Islam yang kedua adalah zakat. Ya. Zakat dulu baru puasa. Puasa tahun kedua. Tapi kalau zakat tahun pertama masuk tahun kedua, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat. Zakat yang pertama diwajibkan zakat fitrah. Baru kemudian berapa bulan kemudian diwajibkan zakat mal. Tapi Nabi dengan para sahabat, mereka memahami bahwa kewajiban zakat ini bukan cuma mengeluarkan 2,5%. Tapi apa? Allah meminta agar kemudian umat memiliki kemandirian ekonomi. Jadi bukan cuma sekedar 2,5%. Makanya kita lihat bagaimana para sahabat bukan cuma 2,5%. Hadirin sering mendengarkan ceramah tentang bagaimana dermawannya Utsman. Betul? Tapi pernahkah kita bertanya Utsman kekayaannya dari mana? Sudah sering saya sampaikan 5 sahabat yang paling terkaya. Pertama Abdurrahman bin Auf. Kekayaannya 17-19 triliun. Kalau dihitung dinar yang beliau miliki, unta yang beliau miliki, aset tanah yang beliau miliki. Utsman bin Affan nomor 2, 15-17 triliun. Saya nggak tahu ada nggak di YouTube waktu saya ngisi di kantor pusat pajak. Di antara rahasia suksesnya Utsman itu 5 hal. Ya. Salah satunya Utsman mengatakan bahwa wa qasamtu, dan aku membagi hartaku atau membagi hasil daripada dagangku kepada 3. Beliau membagi 3. Sepertiga itu beliau pakai. Ya, beliau pakai buat keluarganya. Ya. Beliau pakai sepertiga. Hadirin Khotalifah rahimahumullah adalah untuk kemudian balik modal. Artinya dijadikan modal lagi. Dan sepertiga adalah beliau sedekahkan. Berarti kalau sepertiga 30% lebih. Bisa dipahami? Berarti bukan cuma zakat. Ya. Kita kan merasa kalau udah ngeluarin 2,5% udah kayak paling dermawan. Belum. Dan ini yang menjadikan berkah, kita lihat. Ya. Menjadikan berkah dari kekayaan Utsman bin Affan. Hadirin Khotalifah rahimahumullah, dan kembali bahwa Nabi dengan para sahabat memahami bahwa kewajiban zakat bukan cuma mengeluarkan 2,5%, tapi bagaimana kemandirian ekonomi. Termasuk juga masjid itu bisa dengan program-program yang lain. Texas, dulu saya kenal sebagai kota koboi.
ya, dengan topi jenggonya, dengan sepatu tingginya, dan memang sampai sekarang Texas satu-satunya state di Amerika yang dibolehkan seseorang itu memperlihatkan senjatanya. Ya. Jadi kalau kita sholat handphone karena sekarang dari atas, kalau di sana biasa makan di kafe itu yang ditaruh becek, gitu ya. Ya, jadi mau dibolehkan. Nah, tapi saya kedua tempat di Texas, yang pertama ke Dallas, yang satu ke Houston. Saya katakan bahwa sekarang Texas sudah jadi kota santri, subhanallah. Saya pernah diajak waktu itu di daerah Dallas, ya. Houston, saya diajak sholat subuh. Habis sholat subuh, kemudian yang antar saya bilang, Ustaz, tunggu sampai syuruk ya, boleh. Saya bilang. Ya. Setelah kemudian syuruk, hadirin khotaliman rahimakumullah, kita sholat sunnah, keluar, saya baru tahu ternyata masjidnya nggak seberapa besar, cuma lapangan basketnya banyak. Saya hitung sampai ada 5 kurang lebih. Saya bilang, ini kok masjid banyak bener lapangan basket. Ternyata itu wakaf dari pemain NBA terkenal Hakim Olajuwon. Ya. Nah, beliau punya kemampuan begitu. Artinya punya kemampuan basket. Kalau beliau pas lagi ada dan ujung minggu Sabtu atau Ahad, habis sholat subuh syuruk, beliau ngajak anak-anak muda main basket sama beliau. Ini salah satu metode pendekatan. Ya. Sampai ada 5 lapangan basket, siapa yang nggak senang? Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, kembali saya katakan adalah bahwa masjid dimakmurkan dengan cara fisiknya, yang kedua adalah dengan cara diisinya. Diisinya paling minimal dengan sholat. Ya. Keutamaannya sangat banyak bisa kita cari. Yang kedua adalah dengan keilmuan, ta'lim. Ya. Yang ketiga adalah syukur-syukur kalau kemudian dengan hal-hal yang lain yang bisa kemudian menjadi solusi daripada permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hadirin para prinsip Allah Subhanahu wa taala, saya kira ada beberapa waktu sebelum berkumandang azan Isya, sekitar 3 sampai 4 menit. Jadi kembali bahwa Allah mengatakan hanya saja yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, dan mereka gak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti menarik kalau dikaji tentang penafsirannya. Kenapa ada kata-kata gak takut kecuali dengan Allah? Gak takut dengan rezekinya, ya. Kalau ke masjid, waduh, ntar ada yang order apa enggak ya? Justru Bapak Ibu kalau ke Eropa, ke Australia, banyak orang Muslim, memilih menjadi driver taksi, menjadi sopir taksi. Kenapa? Karena mereka bisa mengatur waktunya. Ketika mau sholat, udah tak ambil penumpang. Justru kemampuan kita tak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gak takut juga kalau kemudian ke masjid dianggapnya gimana, diisukan gimana, dilihatnya gimana, gak masalah. Ya. Ini tugas saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kemudian masjid ini bagus, yang berikutnya tentu adalah kita memakmurkan secara isinya, ke masjidnya, majelis-majelisnya, dan juga mungkin apa yang bisa kita lakukan sehingga kemudian masjid bisa menjadi solusi terhadap apa yang ada di masyarakat. Saya kira demikian. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sangat menarik sekali tadi bagaimana caranya setiap hamba Allah yang berteman itu bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, mungkin Ustaz sendiri juga sudah tahu persis bahwasanya pun jangankan untuk mendengarkan adzan, itu sudah sampai di mana-mana. Tapi untuk yang di lingkungan sendiri masih banyak. Mungkin kiat-kiatnya seperti apa supaya mereka tertarik untuk sholat berjamaah di masjid. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mungkin bukan kiat-kiat dari saya, tapi saya ngambil juga dari yang lain. Ya. Itu ada kalimat yang pertama adalah bahwa jamaah masjid menjadi duta-duta masjid. Artinya apa? Ya, mereka bisa ngobrol ke tetangga masing-masing. Ini yang hadir di sini, kemudian bisa ke tetangga, masjid itu asik sekarang, bisa, ya. Atau kemudian mengadakan roadshow.
ya. Misalkan habis subuh apa nih jamaah kemudian ya ke rumah-rumah berikut bertamu, ya. Bagaimana kemudian nanyain kenapa? Dengan begitu hadza khotaliman rahimahullah, mereka mungkin akan berubah. Yang kedua, kalau kita pernah ke katakanlah Jogokarian, maka ada dalam tanda petik profit dan benefit yang didapat oleh masyarakat ketika mereka ke masjid. Ya. Jadi misalkan yang ke masjid didata, ya, dan kemudian ketika ada pembagian apa mereka diprioritaskan. Nah ini kan apa? Mereka kemudian loh kita nggak didirikan, ya udah kalau gitu kita data ya menjadi member masjid. Nanti diundang, diajak. Nah itu sampai kemudian kalau melihat database-nya mereka itu bisa kemudian kita klik masjid dan kemudian kalau kita perbesar itu mereka akan kelihatan ini rumah hijau atau merah, artinya udah suka ke masjid atau enggak. Dan kadang kita lihat ada gambar untanya, saya bilang ini gambar unta apa? Ini rumah-rumah yang udah mampu kurban. Nah, sampai mereka ada database yang begitu. Jadi intinya adalah bahwa mereka merasakan oh iya ketika menjadi jamaah masjid ada yang mereka dapatkan. Mereka diprioritaskan berbagai macam prioritas. Misalkan lagi mau ajaran baru, anak-anaknya dapat buku, anak-anaknya dapat tas, anak-anaknya dapat sepatu, anak-anaknya dapat seragam. Yang lain kan cerita kok nggak dapat, dapat ya. Jadi kurang lebih begitu cara-caranya. Ada yang dengan hatinya disentuh, ada dengan yang secara materi diselesaikan. Itu mungkin diantaranya ya yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam. Cukup, dan Bapak Ibu berahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita dan menjadikan masjid kita makmur, bukan saja fisiknya tapi juga isinya. Mari kita tutup dengan baca tasbih kafaratul majelis. Subhan